tahu harus diapain gitu. Setuju. Jadi kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya contohnya buah pepaya atau buah semangka itu yang warnanya merah, ternyata bisa menyembuhkan untuk yang inflamasi. Kalau itu kita tahu kan, kalau kita inflamasi kita makan yang merah. Kalau kita takut badannya sakit, kita makan yang kuning. Jadi semuanya itu kalau kita mengerti gunanya dan kita pelajari itu, kita jadi tahu ini gunanya apa. Halo semuanya teman-teman Ngaji Rasul, selamat datang di YouTube-nya Mas Hendra yang hari ini saya bajak. Perkenalkan, saya Kadek Ayudia dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial kita, Kak Ditya Metarani. Hai Hai kakak. kakak. Senang berkenalan. Sama-sama Kak. Ini sangat dadakan nih Kak. Oh gitu Kak. Tapi Tiba-tiba. sangat natural, it's really good, I like it. Thank you. Ini masih magang. Oh gitu Kak. Masih magang ya sebenarnya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah pelafalan. Nggak apa-apa, it's okay. Nah, jadi saya udah dapat beberapa list panjang banget dari Oh gitu Mas Hendra Kak. ini. Oke. Jadi saya akan bacain pertanyaannya kali ya. Kak, ya? Siap, aku Oke. ready kok. Oke. Nah Kak, dalam perjalanan spiritual Kakak nih Kak, kan apa sih makna dari pulang ke rumah sejati itu Kak? Apakah itu sesuatu yang bisa dialami di kehidupan ini atau sebenarnya setelah kematian? Sebenarnya itu apa sih? Pulang itu rasa, bukan sih? Pulang itu adalah rasa ya. Rasa ketika kamu sudah bersatu kembali. Nah, bersatu itu biasanya tergantung dari level pemahamannya si orang itu tersebut ya. Kalau memang sudah berada dalam kebersatuan yang lumayan luas gitu, tentang rasa diri, rasa semesta dan rasa ketuhanan yang sudah dapat gitu ya. Jadi pulang buat dia itu di dalam semesta ini kita hidup dan menjalani hidup seperti ini kan sudah pulang kita. Karena kita sudah berkenalan dengan diri, berkenalan dengan semesta ini, berkenalan juga dengan rasa di dalam diri kita sendiri. Nah, kepulangan dalam rasa itu adalah ketika kamu memang sudah bersatu dengan rasa kamu sendiri, bertemu dengan dirimu sendiri, bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam kamu sendiri, bertemu dengan yaitu rasa-rasa yang ada di dalam kamu semuanya jadi satu, dan itu adalah rasa kamu menjalani hidup kamu saat ini. Kalau yang sudah paham dengan besarnya rasa di dalam diri ya. Tapi ya mungkin beberapa orang menganggap kepulangan itu adalah ketika kamu sudah meninggal juga, bisa juga. Terkadang kayak sesimpel itu ya Kak. Ya. Tapi ya kalau buat Kemeteran, buat saya sudah pulang. Saya di sini bisa menikmati rasaku sendiri di dalam diri saya sendiri. Saya pulang bertemu dengan kamu, pulang bertemu dengan Mas Hendra, pulang bertemu dengan di sini di Ngaji Rasul. Iya. Berarti sebenarnya pulang yang lebih dalam tuh bisa pulang ke diri sendiri ya. Kita menemukan diri kita yang mungkin kita udah lupa siapa sih diri kita sendiri. Gitu ya kayak betul sih. Dan mungkin ya kalau aku lihat ya, kita itu kan sebetulnya hanya mengingat kembali serpihan-serpihan dari semua DNA yang ada di dalam diri kita itu siapa diri kita kan. Nah itu sebetulnya kita kan bisa menjadi rumah buat itu kepulangan semua DNA kita, dan menjadi kayak mungkin ya saat ini ya kalau kita lihat ya misalnya kalau generasi milenial ya, para generasi milenial itu kan mereka itu kan Plutonya itu kan di Scorpio. Kalau misalnya sudah hitung kamu punya astrologi, biasanya generasi milenial itu Plutonya di Scorpio. Kita itu memang yang yang menyehatkan kembali, mengembalikan rasa buat ancestral. Kayak kita punya keturunan ancestral itu apa ya bahasa Indonesianya, leluhur. Jadi luka semua leluhur itu sebetulnya kita para milenial ini dengan
Plutonya Scorpio, kita diberikan tugas sama semesta itu untuk menyembuhkan luka-luka leluhur kita semua. Jadi ya sebetulnya ini adalah waktunya kita semua akan berpulang kembali kepada diri kita masing-masing. Ini waktunya bagus. Sorry Kak, bisa dijelasin lebih dalam nggak sih maksudnya Gimana tuh? menyelesaikan Luka dari leluhur kita semua. Jadi gini, kita ini kan membawa data dari leluhur kita semua kan. DNA itu kan semacam data ya. Air aja bisa punya data, apalagi DNA kita gitu. Satu DNA aja itu bisa menghidupi listrik beberapa tahun. Apalagi DNA kita satu badan udah nggak tahu berapa listrik yang seharusnya bisa dihidupkan kan. Nah DNA kita itu sebenarnya kan memang data. Nah data itu yang sebenarnya bawa luka, bawa karma, bawa kesedihan, bawa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, mungkin kalau misalnya kita benar-benar mempelajari rasa di dalam diri, kadang kita bisa mempertanyakan, ingin kita tuh datang dari mana? Apakah dari diri kita sendiri kah? Apakah dari DNA kah? Apa dari sosial? Atau dari tumpukan-tumpukan dari orang sekitaran kita yang punya ingin? Itu baru ingin. Nah, ada lagi kayak rasa sedih yang kamu sendiri nggak tahu, kok gue sedih ya, kok anxiety ya. Nah itu bisa didapati dari data-data itu yang banyak tuh, bisa dari DNA, bisa dari orang sekitaran, atau bisa juga dari kayak ya banyak hal. Luka batin dari generasi sebelumnya. Gitu. Nah luka-luka itu semua kita itu saat ini ya menurut saya gitu adalah vibrasi yang paling tepat untuk ngebayar semua karma. Caranya gimana gitu? Apaan sih kok mau bayar karma? Caranya gimana gitu? Just feel it. Karena nggak banyak orang yang berani merasakan rasa itu sendiri. Dirasain aja, sedihnya dirasain, marahnya dirasain gitu, dan diterima bahwa itu adalah rasa saya. Lalu dari situ kita bisa menganalisa itu rasa datang dari mana. Nah, dari situ setelah kita sudah bisa menganalisa, kita bisa menerima dan menganalisa, lalu kita bisa mendatangkan diri. Udah bisa gitu, kita bisa detach sama rasanya. Lalu kenal itu adalah rasanya siapa. Luar biasa nih. Proses melepas dari luka itu tuh sebenarnya kayak gitu ya Kak. Tapi memang sulit sih di level awalnya itu untuk sadar terima nih aku sedih gitu tuh. Iya ngerti step sih. yang paling susah sebenarnya. Kebanyakan orang biasanya lari dari rasa. Jadi mereka misalnya contoh yang mudah aja ya. Orang patah hati gitu, habis putus gitu. Mostly orang tidak langsung merasakan rasanya itu sendiri, karena dia takut, dia lari dari punya pacar baru, lari langsung ke minum-minuman keras, atau party, atau kerja keras. Jadi mau dilupain, padahal seharusnya rasa itu harus dirasa dan diakui dan diterima. Setelah diterima kita bisa melepaskan rasa itu dari diri kita sendiri, karena kita sudah berarti rasa untuk apa yang ada berada di dalam diri kamu. Jadi ketika rasa itu datang, sebetulnya rasa itu kan bukan milik kamu, tapi dipinjamkan oleh semesta supaya kita belajar apa yang sedang kamu pelajari saat itu. Karena semua rasa marah, sedih, happy, semua itu hanyalah sementara. Karena semua itu adalah spektrum dari semua proses kehidupan. Ya. Bingung ya. Memang sebenarnya semua itu harus kita maknai ya. Maksudnya luka itu semua harus kita ngerti nih kenapa. Mengerti ya, kita mengerti itu datang dari mana. Berarti dengan cara mengerti itu kita bisa memutus luka masa lalu gitu. Luka leluhur kita atau gimana kan? Mungkin bukan memutus ya, tapi mungkin itu yang saat ini sangat tenang lah yang dibicarakan bahwa kita bisa memutus karma leluhur gitu ya. Ini kan sangat-sangat tenang saat ini. Mungkin bukan memutus, tapi ya mungkin mengerti. Kalau kita mengerti, kita tahu harus diapain gitu. Setuju. Jadi kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya contohnya buah pepaya atau buah semangka itu yang warnanya merah, ternyata bisa menyembuhkan untuk yang inflamasi. Kalau gitu kita tahu kan, kalau kita inflamasi kita makan yang merah.
kalau kita takut badannya sakit, kita makan yang penting. Jadi semuanya itu kalau kita mengerti gunanya dan kita pelajari itu, kita jadi tahu ini gunanya apa. Kan biar kamu juga tahu, kamu di bumi gunanya apa. Ya, itu adalah pertanyaan semua orang, dan bahkan tuh dari zaman ke zaman pasti akan mempertanyakan hal itu ya Kak ya. Luar biasa nih. Luar biasa, udah cantik, pintar nih, ilmunya banyak banget ya Mas Hendra. Benar. Oke. Nggak tahu. Live. Oke. Hai teman-teman live. Halo teman-teman, harap maklum anak magang ya. Oke Kak, tadi kan udah dalam banget nih. Oh gitu, ternyata Kak? dari Oh, topik iya. satu kan Oh, sudah iya. dalam banget Iya. sebenarnya Kak. Nah, mungkin saya mau nanya ke topik yang lain nih Kak ya. Oke, baik. Sebenarnya kan sekarang kita banyak juga ya asumsi-asumsi bahwa spiritualitas itu adalah sebuah pelarian dari realita. Gitu, Kak? Iya. Sekarang tuh lagi banyak sekali yang kayak menganggap bahwa kenapa orang Indonesia spiritual banget gitu, karena memang lari dari kenyataan gitu. Mungkin Orang narasinya Indonesia, Kak? bukan Indonesia ya, mungkin ya kenapa sih banyak orang yang ke arah sana. Oke. Nah, menurut Kakak ya Kak, apa sih sebenarnya batas antara eskapisme atau escape atau dan lompatan kesadaran sejati? Sebenarnya apa sih batas pemisahnya? Kalau di mata saya saat ini kita ngeliatnya sebetulnya saat ini momen ini, faktanya yang saat ini memang saat ini kan kita vibrasinya pada naik semua. Mau yang evil atau angel, yin dan yang, semuanya naik kan? Oh gitu ya? Ya, semuanya rising gitu. Makanya mereka lagi mengalami lonjakan-lonjakan rasa. Mau itu adalah escapisme, mau itu adalah spiritual atau religious atau apapun. Saat ini kita sedang mengalami lonjakan, kenaikan. Nah, kenaikan ini bisa dimaknai banyak hal. Boleh dimaknai escapisme, boleh dimaknai spiritualisme, religious, whatever it is. Eventually kita semua akan berjalan ke titik yang sama. Kematian. Mau itu melalui jalan escapisme, mau itu melalui jalan religion, atau mau itu melalui jalan spiritualisme, kita semua menuju kematian. Menunggu perjalanan kita menuju kematian itu, kamu mau apain? Perjalanan ini mau kamu apain? Kita kan semua nunggu mati. Nah, nunggu matinya itu kamu melalui jalan apa? Nah, itu adalah semua cerita. Boleh dinamain apa aja, boleh dinamain escapism, Boleh bebas. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa batasan escapism dan spiritualism? Gak ada batasannya kalau bilang. Semua itu kan coba label ya. Iya. Toh semuanya itu adalah perjalanan manusia dan kita semua boleh kamu mau ikut escapism juga boleh. Kamu boleh mau langsung kerja ambis juga boleh. Boleh kamu mau itu semua apa. Cuma ini saran dari aku aja ya. Jangan bodoh aja. Hidup udah susah. Kamu bodoh lebih susah lagi. Mau kamu labelin kamu mau melalui jalan apapun, cari jalan yang paling membuat kamu untung. Untungnya bukan kamu doang, tapi sekitarnya juga. Kalau kamu untung sendirian, kamu semua orang rugi. Yang ada kamu nanti akan dirugikan sama semua orang. Itu kan konsepnya ini, apa namanya? Kalau di Norway itu namanya apa? Lupa. Bukan kapitalisme, tapi ya udah lebih tinggi daripada kapitalisme. Yang menolong satu dengan yang lain karena sebenarnya harus sama. Oke. Aku lupa lagi namanya. Itu tuh sistem sosial lah ya. Sosialisme. Sosialisme. Kalau lupa. saya tuh malah Iya. bawah, bukan sih Kak? Oh ya, jadi karena dia harus disamain sama semuanya harus sama. Kayak waktu aku di Norway itu di sana nggak ada Zara, nggak ada Zara karena mereka tidak percayakan kapitalisme. Jadi semuanya itu dibikin sama, Setara. setara. Cuma yang tidak baiknya adalah
rate bunuh dirinya tinggi karena mereka happy semuanya. Oke. Jadi kayak nggak ada struggling life-nya gitu. Malah Yes. butuh masalah untuk bisa hidup ya. Yes. Makanya kita diturunkan di bumi, dikasih masalah, biar kita bisa ngerasain semua spektrum rasa kehidupan. Seru. Hidup tuh seru Sih. Kita bisa melihat dan memaknainya itu suatu hal yang seru gitu ya. Yes. Iya, hidup menyenangkan sih kayak. Oke. Berarti kalau saya dapat dari penjelasan kakak tadi, mau itu caranya spiritual, mau itu escape apapun itu, ya boleh-boleh aja ya. Aduh, As long as nggak merugikan sesuatu lain. jangan merugikan diri Dan dulu. ya. Kadang mereka suka fanatik gitu, dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Karena mereka akan selalu merasa di dalam penjaranya pikiran mereka sendiri. Kan Pasti sebetulnya itu tidak nikmat. Thank you kak. Pleasure. Itu tuh Apa nih? promo itu yang Oh gitu katanya kan? mau dikasih Dan itu. aku emang agak kedinginan. Iya. Iya nih, aku sebetulnya ngasih apa hadiah buat siapa nih? Sebenarnya aku mau ngasih hadiah buat Mas Hendra karena aku tuh udah lama ya kenal sama Mas Hendra ya. Jadi Mas Hendra tuh suka jadi aku gemes Mas Hendra itu sakit-sakitan karena sebenarnya Mas Hendra itu kan deket-deketnya sama handphone, radiasi mulu gitu kan. Nah sebenarnya gini, kenapa radiasi itu dia melemahkan tubuh kita? Kita ini kan makhluk listrik ya, kita tuh makhluk listrik gitu. Even jantung kita pun tuh sekarang udah ada penelitiannya membicarakan bahwa sebetulnya jantung kita tuh bukan alat pompa darah, dia tuh vortex untuk perputaran negatif dan positif di dalam tubuh kita. Keren kan? Ya kayak aku kasih contoh ya. Sekarang kamu nafas panjang. Oke. Nah inti untuk biar kamu tahu bahwa sebetulnya tubuh kita ini semuanya adalah jalur-jalur listrik. Kalau kita tahu bahwa jari ini, jari tengah ini, dia berhubungan dengan pernapasan kita. Kamu tangannya begini, jari tengahnya ditekuk. Nah, tarik nafas aja. Bisa dalam banget Bisa kan? dalam banget sih. Beda banget kak. Beda banget kan? Jadi sebetulnya itu hanya, ini sebenarnya cuma contoh aja ya, bahwa sebetulnya ini namanya mudra. Mudra. Jadi setiap mudra itu ada artinya. Ada artinya. Kalau badannya sakit, kita tuh nanti gini. Sakit itu gini. Gimana kak? Jari tengah sama jari manis. Ini, sama jari tengah di bawah, jari telunjuk di bawah, jari tengah sama jari Susah ya, kan? ini dia begini. Ini kalau badan kamu sakit apapun, mungkin bisa jadi lebih jelas. gini. Ini kalau kayak gini nih kalau badan kamu sakit, kalau perut kamu sakit begini. Jadi ini semua ini berhubungan dengan kelistrikan di badan kita. Dan kalau misalnya suka belajar akupuntur, belajar kayak di Cina itu kita belajar namanya kinestologi. Jadi kita belajar tentang qi. Nah, misalnya kalau kamu bisa lihat sendiri, qi kamu kuat ya. Aku buka boleh? Tadi aku apa Kencang ya? Oke. Oh, qi kamu bagus. Kamu bawa handphone kak? Bawa. Aku pinjam handphone kamu boleh? Oke. Handphone kamu pegang, maaf pegangnya di sini ya. Buka, cinya kencangin ya. Gampang ya, gampang banget ya. Handphone itu dia merusak qi dalam tubuh kita karena dia disruptif. Nah makanya sekarang itu kan penyakitnya aneh-aneh karena kita itu berada di sekitaran wifi, berada di sekitaran handphone, kamu pegang terus laptop. Nah itu kelistrikan yang itu kita tuh disruptif, rusak. Mas Hendra aku buka nggak apa-apa ya buat contoh. Sekarang gini aja ya aku. Jadi ini aku kasih Mas Hendra. Kalau misalnya Mas Hendra mau main handphone, pakai ini supaya dia tidak mengganggu qi di dalam tubuh kita. Jadi dia akan selalu kuat. Gitu. Kita coba ya. Siap. Sekarang kamu pegang handphone lagi boleh? Oke, saya pegang lagi. Handphonenya pegang. Ini aku taruh sini aja.
nggak dipakai loh. Kamu tangannya gini. Nah, kencang ya. Taruh doang ya, ini gak usah dipakai ya padahal ya. Nggak dipakai nih teman-teman. Kencangin cinya. Masih lemah ternyata. Berarti ci kamu terganggu banget sama ini. Coba kita pakai aja. Kita pakai aja. Pakai di sini. Kita pakai. Mas Hendra pinjam dulu nggak apa-apa ya. Pinjam, sorry ya. Ini biar nggak keganggu cinya dia, ci kamu. Sekarang kita pegang HP lagi. Main HP nih ceritanya. Oke, pegang HP tetap. Sekarang tangan kamu kencangin lagi. Kencangin lagi ya. Kencang ya. Oke. Keras ya. Lebih keras dari yang pertama. Lebih keras Kok dari yang bisa pertama. gitu ya kak ya? Karena sebenarnya dia ini melancarkan semua tegangan yang ada di dalam badan kamu. Jadi chi-nya langsung naik. Energi kamu langsung besar lagi. Jadi tidak terganggu sama ini. Wah, Begitu. luar biasa nih kak. Nah ini kalau misalnya mau lihat ya, ini lucu sih sebenarnya. Kamu pegang ini. Wow. Kamu taruh baju kamu bisa nggak? Bisa nggak? Kamu taruh rok kamu bisa nggak? Nggak bisa kan? Wah, ini bisa nih teman-teman tuh lihat. Jadi sebenarnya ini karena dia itu kan dia ada katoda dan anodanya. Oke. Jadi dia ada silver dan tembaganya. Dia itu untuk nyatuin misalnya gini. Kalau di dalam badan kamu ada yang masih kayak cinya nggak nempel, kayak maksudnya nggak nyala gitu. Kayak kalau ada kelistrikan, kalau nggak nyambung itu kan dia kayak mampet gitu kan. Kalau kamu pakai ini, semuanya nyambung lagi. Jadi kayak gitu dong. Wah, luar biasa nih teman-teman. Gimana kak kalau misalnya teman-teman yang mau beli juga, kira-kira kemana nih kak? Bisa langsung hubungin Mas Hendra aja. Oh gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk beli sarung tangan ini Langsung bisa kontak Mas Hendra. Mas Hendra. Silahkan. Oh iya, ini mau aku masukin lagi. Boleh kan? Karena ini punya Mas Hendra. Iya. Kita pinjam dulu sama Mas Hendra soalnya. Silahkan kontak yang ada di Mas Hendra ya. Iya, biasanya langsung ada. kontak Mas Hendra aja. Karena aku bakal kirimin Mas Hendranya banyak.